Jaki datang ke tempat kerjanya lebih cepat dari biasanya. Dia tidak sabar ingin cepat bertemu dengan sang pujaan hatinya itu. Di tangannya sudah ada kotak makan yang entah berisi apa, yang jelas isinya pasti makanan. Jaki, teriak salah satu temannya dari seberang sana. Ya, Jaki membalas dengan melambaikan tangannya. Tumben datang sepagi ini. Petik 2, iya dong hehi. Sepertinya ada yang mencurigakan, kata temannya sambil menatap Jaki dengan penuh kecurigaan. Aku sedang menunggu pacar, jawab Jaki dengan senyuman terukir di bibirnya. Oh God, kali ini siapa mangsamu hah? Petik 2, ayolah kawan kali ini spesial. Apa dia bekerja di sana? Petik 2, tanya temannya itu sambil menunggu ke arah bank. Ya, oh God, aku tak percaya. Aku sudah lama mengincarnya. Serius. Petik 2, hei, dia berbeda dan unik. Kau jatuh cinta. Petik 2. Ya begitulah. Temannya seolah tak percaya dengan jawaban Jaki, karena Jaki itu type laki playboy yang tidak bisa jatuh cinta. Dia kerap mengganti perempuan jika bosan maka dia cambaukan begitu saja. Yakin kali ini jatuh cinta. Petik 2, lihat saja nanti kawan. Baiklah aku masuk dulu. Oke, Jaki kembali menunggu sang pujaan hatinya, kali ini dia berpindah tempat. Dia menunggu Feby tepat di depan tempat kerjanya sambil mengobrol dengan Pak Satpam yang bertugas di sana. Brem, Feby pun datang dengan motornya. Hai pacar, panggil Jaki. Feby hanya tersenyum dan memarkirkan motornya di tempat parkir. Hai pacar, Jaki berjalan ke arah di mana Feby sedang memarkirkan motornya. Feby tampak mengerutkan dahinya dan bingung kenapa Jaki memanggilnya pacar. Halo, Jaki memetikan jarinya di hadapan wajah Feby yang tiba-tiba melamun. Apa yang sedang kamu pikirkan Petik 2, oh Jaki, Feby tersadar dari lamunannya. Pagi sudah melamun. Petik 2, maaf, ada apa? Petik 2, kita sarapan yuk, aku sudah sarapan tadi. Feby melirik sebuah kotak makan yang dibawa Jaki. Tampak Jaki sedikit kecewa karena penolakan Feby. Baiklah, kalau begitu aku pergi ya. Tunggu. Feby refleks memegang tangan Jaki yang hendak meninggalkannya. Jaki mengulum senyumnya. Ayo kita sarapan bersama. Katanya kamu sudah. Perkataan Jaki terpotong. Tadi aku bohong. Dasar. Sejak tadi Feby tidak sadar kalau dia masih memegang tangan Jaki hingga sampai depan tempat kerjanya. Jaki berdeham melirik ke arah tangannya yang terus si pegang. Oh maaf refleks hehehe, ucap Feby dan wajahnya memerah. Tidak apa aku suka itu. Dasar. Petik 2, mereka pun duduk di sebuah warung kopi dan memesan 2 gelas kopi. Kamu bawa apa? Petik 2, ini, Jaki membuka kotak makannya itu. Ternyata Jaki membawa sandwich. Oh so sweet banget sih, puji Feby. Iya dong ini. Aku coba ya. Ya silahkan. Feby mengambil satu sandwich yang berisi beef, telur, dan sayuran itu. Enak. Jaki mengembangkan senyumannya, dia merasa senang sang kekasih memakan makanan yang dia buat. Kemudian Jaki mengambil sandwich itu dan memakannya. Makasih ya udah repot buatin aku makanan. Tidak repot kok hehehe. Jaki menatap wajah Feby dengan senyumannya. Terlihat ada bekas saus di sudut bibir Feby. Tanpa menunggu lama Jaki refleks membersihkannya. Petik 2. Feby agak sedikit terkejut dengan perlakuan Jaki yang lembut. Feby hanya diam terpaku. Sudah bersih, ucap Jaki. Terima kasih. Kamu tahu, hari ini aku datang lebih awal. Untuk apa? Petik 2. Untuk menunggu pacarku. Dasar, tidak usah berlebihan seperti itu, biasa saja oke. Oke, Feby sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Jaki untuk saat ini. Saat bersama Jaki, Feby sedikit melupakan rasa sakitnya mengingat sahabatnya. Selama liburan kamu tidak pernah menghubungiku. Bahkan kamu tidak membalas pesanku, sindir Jaki pada Feby. Plak, Feby menepuk keningnya sendiri. Maaf aku lupa, ucap Feby dengan sangat menyesal. Tidak masalah, mungkin kamu belum terbiasa berhubungan denganku. Maaf ya, iya, sudah lupakan saja. Bagaimana pulang kerja kita main? Petik 2. Main kemana? Petik 2. Terserah kamu, sepertinya aku tidak bisa deh. Kamu tahu kan kalau hari Senin pasti kerjaanku menumpuk. Bagaimana kalau hari Jumat saja sepulang kerja? Boleh juga, kamu gak marah kan? Petik 2. Untuk apa marah? Petik 2.
Kirain gitu kamu marah karena penolakanku. Tidaklah sayang, ucap Jackie sambil mengusap rambut Feby. Masuk yuk, ajak Feby. Ayo, aku antar sampai dalam. Ih jangan. Petik 2. Feby mencubit lengan Jackie. Aw sakit, aku bercanda sayang. Dasar. Petik 2. Feby jalan beriringan dengan Jackie, terlihat mereka begitu serasi. Semua mata tertuju pada mereka. Oh hebat sekali laki itu bisa mendekati Feby. Iya hebat sekali dia, padahal Feby itu galak. Laki itu juga dapat penolakan beberapa kali namun dia tidak menyerah. Hah, masa sih? Petik 2. Iya, kalau tidak percaya tanya saja. Begitu gumam para laki yang satu kerjaan dengan Feby. Kak, panggil Laras dan melambaikan tangannya saat melihat Feby. Pagi Laras. Pagi Kak, cie pagi udah diapelin ayang, ledek Laras. Iya dong, bahkan aku rela berangkat awal hanya ingin menunggu pacarku ini. Oh so sweet sekali. Sudah, ayo Laras kita masuk. Ayo, aku masuk dulu ya. Iya, selamat bekerja sayang. Kamu juga, dah pacarnya Kak Feby. Dah juga. Feby dan Laras masuk ke dalam tempat kerjanya sambil mengobrol ringan. Kak, petik 2. Tadi Robi memperhatikan kakak, saat kakak bersama pacar kakak. Feby mengerutkan dahinya. Robi melihat kalian berdua dengan tatapan tidak senang juga sedih. Sudah biarkan saja Ras. Apa kakak tidak ingin baikan dengan Kak Febri? Petik 2. Entahlah, kamu tahu sendiri kan Lisa tidak menyukai aku, jadi aku tidak ingin mendekati Febri lagi. Yang sabar ya kakak semoga keadaannya cepat membaik, ucap Laras sambil memeluk Feby. Apa kamu cemburu saat aku bersama dengan Robi? Petik 2. Tentu tidak. Kalian itu kan berteman sejak kecil jadi kesekatan kalian hanya sebatas teman. Ini bedanya Lisa denganmu. Petik 2. Mungkin Lisa takut kalah saing sama kakak. Apa? Hahaha. Feby tertawa mendengar perkataan Laras. Loh kok ketawa sih Kak? Petik 2. Laras, apa yang dilihat dari diriku ini? Aku tidak bisa dandan dan penampilanku biasa saja. Jadi untuk apa dia takut kalah saing? Petik 2. Iya juga sih. Lisa kan good looking. Mungkin cara Kak Febri memandang kakak itu berbeda kali. Maksudnya, petik 2, ya Kak Febri lebih perhatian sama kakak. Petik 2, tentu saja dia kan sahabatku. Maka dari itu aku lebih baik menghindar saja. Aku tidak ingin dibilang pelakor hehi. Dasar kakak ini, ayo semangat kerjanya. Iya Kak. Feby dan Laras ke posisi masing-masing mengerjakan tugas-tugas mereka. Sesuai dengan perkataan Feby, hari Senin pekerjaan begitu menumpuk dan membuatnya pusing sendiri. Dengan sabar Feby mengerjakannya dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan, masih di hari Senin yang sibuk. Feby dan Laras baru saja menyelesaikan makan siangnya dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Saat kembali ke tempat kerjanya, Feby mulai merasaan pusing dan keluar meringat dingin. Kepala ini kok mual ya? Petik 2. Feby terus memijit kepalanya yang terasa pusing itu. Semakin lama semakin perutnya bergenolak dan ingin memuntahnya. Feby berlari tergesa-gesa ke arah kamar mandi dan meninggalkan pekerjaannya. Ceklek, uek. Keluarlah makanan yang baru saja dia makan. Keringatnya bercucuran dan tubuhnya menjadi lemas. Kok tiba-tiba sakit ya? Gak enak banget rasanya mual, pusing dan lemas keyu Feby dalam hatinya. Uek. Lagi Feby memuntahkan makanannya lagi. Sebentar Feby memijit kepalanya itu kemudian beralih ke tengkuknya. Dia memijit dengan lembut hingga akhir dia muntah lagi. Uik, baf. Saking kesalnya Feby meninju tembok kamar mandi dengan kencang. Feby, teriak seseorang namun tidak ada jawaban. Feby, apa kamu baik saja? Petik 2, iya. Feby pun keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang lemas sambil memijit keningnya. Hei kamu kenapa Petik 2, aku baik aja. Really? Petik 2, Feby melewati temannya yang melihatnya heran. Kini wajahnya pucat dan keringatnya bercucuran. Feby, hei kamu kenapa? Tanya lagi teman kerja Feby yang berada tepat di samping meja kerja Feby. Gak tahu nih, tiba-tiba sakit, sampai keringat dingin gini Feb. Sini aku olesi fresh care. Tanpa menunggu lama temannya segera mengolesi kening dan tengkuk Feby sambil dipijit pelan. Terima kasih ya, aku ambilkan obat ya. Tidak usah. Petik 2.
Ih kamu tuh. Petik 2. Freskarnya aja taruh sini. Ini pegang. Temannya terus memperhatikan Feby yang lemas dan wajahnya memucat. Feby, aku khawatir sama kamu. Kamu izin pulang saja. Tinggal 3 jam lagi juga pulang. Tenang aja kok, aku bisa tahan. Temannya hanya menggelengkan kepalanya. Feby mengambil ponsel di dalam tasnya dan mencari nama seseorang untuk dia hubungi. Tut, tut, tut. Halo, halo kak. Ada apa Feb? Kakak bisa gak jemput aku pulang kerja? Kamu kan bawa motor cantik. Iya, tapi aku lemas kak. Kamu sakit? Ya, oke nanti kakak kesana sama bapak. Terima kasih kak, aku kerja lagi ya. Iya, Feby segera menutup teleponnya dan melanjutkan pekerjaannya perlahan. Feby, petik 2. Iya bu, kamu sakit, wajah kamu pucat. Petik 2. Tanya atasannya yang baru saja melewati meja Feby. Pulang saja, saya takut kamu kenapa, napa. Petik 2. Tidak bu, sedikit lagi juga pulang kerja. Kamu yakin bisa bertahan? Petik 2. Yakin bu, baiklah. Jam pulang kerja telah tiba, Andri dan Pak Ahmad sudah menunggu di dekat pos satpam tempat kerja Feby. Ketika Feby keluar dari tempat kerjanya, Andri segera menghampiri Feby. Kak, Feb langsung menyalami kakaknya. Kamu tunggu di sana saja sama bapak, tita Andri. Iya kak. Feby segera berjalan menuju Pak Ahmad yang sedang mengobrol dengan Pak Satpam. Kemudian Feby menyalami tangan Pak Ahmad. Kenapa non? Tanya Pak Satpam. Biasa Pak ketembak, jawab Feby sambil terkekeh dan Pak Ahmad hanya tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. Aduh ada saja si non. Cit, Andri menghentikan motor Feby. Ayo naik. Pak Satpam duluan ya, ucap Andri sopan. Mari Pak, sahut Pak Ahmad. Iya, hati-hati. Feby yang begitu lemas bersandar pada tubuh Andri dan berpegangan dengan erat sambil memejamkan matanya. Pak Ahmad mengawasi mereka dari belakang dengan motor Andri. Cit, tiba-tiba Andri memberhentikan motornya di depan sebuah klinik karena sebelum Feby keluar dari tempat kerjanya Pak Ahmad dan Andri sepakat untuk membawa Feby ke klinik. Loh kak, kok kesini? Tanya Feby heran. Ayo turun. Tapi, petik 2, sudah ayo nak periksa dulu, titah Pak Ahmad. Terpaksa Feby harus ikuti permintaan kakak dan bapaknya untuk berobat. Andri dan Pak Ahmad menunggu di luar saat Feby diperiksa. Untung saja kliniknya tidak mengantri jadi Feby cepat diperiksa. Bagaimana? Tanya Pak Ahmad saat Feby keluar dari ruang pemeriksaan. Asam lambungku tinggi, jawab Feby. Kamu telat makan? Tanya Andri namun Feby hanya mengelengkan kepalanya. Ya sudah ayo kita pulang, pasti ibumu menunggu kita. Baik Pak. Feby segera mengirim pesan singkat pada Laras dan meminta bantuan padanya. Laras, besok aku gak masuk. Aku titip surat dokter ya ke kamu. Nanti aku titip ke Robi. Makasih cantik. Ayo naik Feb, ucap Andri. Iya kak. Sesampainya di rumah Feby segera membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Bu Siti sibuk membuatkan bubur nasi untuk anaknya. Walaupun Bu Siti kadang cerewet pada anak-anaknya tapi Bu Siti sangat menyayangi anak-anaknya. Feby makan dulu buburnya, ucap Bu Siti. Makasih Bu, maaf aku ngerepotin ibu. Tidak sayang, ya sudah makan dulu. Iya Bu, saat sedang menyantap bubur buatan ibu tercinta ada pesan masuk di ponselnya. Laras, Feby segera membuka pesan itu dan membalasnya. Siap kak, kakak cepat sembuh ya. Makasih ya Laras. Sama kakak. Sesekali Feby memijit kepalanya yang pusing itu. Dan perutnya pun mulai bergejolak ingin mengeluarkan makanan yang baru saja dia makan. Cepat Feby berlari ke kamar mandi. Uwek. Mereka yang mendengar Feby muntah segera berlari ke kamar mandi. Feby bersandar di tembok kamar mandi sambil memijit tengkuknya. Kamu yakin asam lambung kamu naik? Tanya Bu Siti dengan nada curiga. Iya Bu, apa kalian mengira aku ini hamil? Petik 2. Ibu takut nak. Petik 2. Awas saja kalau kamu macam-macam. Ancam Pak Ahmad. Aku tuh lagi sakit kenapa malah dicurigain sih? Ayo tes saja Pak, Bu biar kalian percaya. Sudah. Andri percaya sama Feby. Dia gak akan macam-macam. Apalagi sampai bikin malu keluarga. Sini ibu kerokin aja. Lemes Bu badan Feby. Mas, bantuin Feby, bisik Hilwa. Iya sayang. Andri langsung menggendong Feby menuju kamarnya. Badannya kecil tapi beratnya astagfirullah. Protes Andri yang kelelahan menggendong adiknya.
Siapa suruh kakak gendong aku? Petik 2. Abis kamu bilang lemes ya aku gak tegalah. Hehi makasih ya kakakku yang ganteng. Dasar. Petik 2. Mas aku di sini aja ya temani Feby. Iya, aku mau keluar dulu temenin bapak. Kasian nanti digondol kucing lagi hahaha. Kurang ajar kamu ya. Bu Siti melempar bantal ke arah Andri namun tidak kena karena Andri segera berlari keluar dan menutup pintunya. Ada Kak Andri. Begitu tuh suami kamu Hilwa. Mohon dimaklumi ya Bu Hehi. Ayo buka bajumu biar ibu kerokin. Tapi pelan-pelan ya Bu. Iya insya Allah. Perasaanku tidak enak, keluh Feby sambil melirik ibunya. Bu Siti pun mulai mengolesi badan Feby dengan balsam kemudian Bu Siti mengeroknya. Aduh ibu sakit. Petik 2. Baru juga dimulai udah kesakitan. Hilwa hanya terkekeh melihat Feby kesakitan. Aduh ibu pelan-pelan. Petik 2. Matamu memer tidak mengeluh apa-apa. Cuma dikerokin aja teriak-teriak. Petik 2. Itu beda Bu. Tahan vape kamu kan kuat hehi, ledek Hilwa. Aku gak tahan sama kerokan ibu mbak. Mbak aja deh yang kerokin. Sudah diam, titah Bu Siti. Aduh sakit Bu. Petik 2. Teriakan Feby sampai terdengar ke ruang tamu. Pak Ahmad dan Andri hanya tertawa saat mendengar rintihan Feby. Bapak saja tidak kuat kalau dikerokin ibu. Gimana Feby? Petik 2. Apalagi Andri Pak, Andri malah tidak mau dikerokin sama ibu. Terlalu kejam hahaha. Mereka berdua tertawa bersama sambil menikmati kopi dan gorengan.